menjangkiti segala sektor di negeri manapun. Kemudian kita berhenti berkegiatan, kembali ke rumah. Di Jakarta kita merasakan mayoritas kita kembali ke rumah. Dan apa yang terjadi? Alam kembali jernih. Alam kembali tenang, sejuk. Jakarta sekarang ada kupu-kupu. Jakarta sekarang berterbangan. Jadi mendadak dari Jakarta bisa lihat gunung-gunung di sisi selatan. Mendadak langit jadi biru. Ini sebuah peringatan kepada manusia bahwa kehadiran kita selama ini telah luar biasa mengeksploitasi ekologi untuk ekonomi. Sudah saatnya ekologi dan ekonomi berjalan bersama kembali. Dan ini satu peringatan yang kolosal untuk kita semua. Ya. Kupu-kupu benar Pak Gubernur. Saya 2 minggu lalu lewat dari Tanah Abang, ada taman, kupu-kupu loh, kok banyak betul, sampai saya videokan tuh, saya unggah di media sosial, memang menarik. Ya, banyak kupu-kupu, banyak burung, sesuatu yang biasanya di Jakarta kan jarang tuh berterbangan burung liar. Iya. Jadi memang, dan ini menunjukkan dengan kejadian virus ini betapa kecilnya kita sebagai makhluk gitu. Dengan tantangan virus ini saja, segala macam teknologi yang kita miliki itu tak berdaya karena cara pencegahannya adalah cara-cara yang paling kuno dalam peradaban manusia, yaitu kembali ke rumah. Tidak pakai alat apapun. Dan kita kembali seperti era masa tinggal di gua-gua, tinggal bersama dengan keluarga, tidak dengan yang lain-lain, dan berbeda dengan bencana-bencana lain. Kalau bencana lain kita menggalang orang untuk bertemu. Iya. Ada tsunami, ada banjir, ada gempa bumi. Itu kita menggalang orang ketemu. Kalau ini justru kita menggaungkan pesan itu jangan ketemu. Iya. Wawancara ini aja kita tidak pakai pertemuan. Ini bersembilan semua di sini, semuanya jarak jauh. Kan satu peringatan besar sebenarnya buat kita semua. Iya, jadi anomali ya Pak Gubernur. Santri misalnya ketemu kiai wajib cium tangan, nah sekarang nggak boleh gitu kan ya? Ya, kalau mencintai orang tua maka jangan cium orang tuamu. Iya. Baik. Pak Gubernur, ngomong-ngomong ini Pak Gubernur pasti sibuk soal PSBB ya. Berapa jam sekarang Pak Gubernur tidur dalam sehari? Waduh, itu tergantung harinya. Ada masa saya masuk jam 1. Ada masa saya masuk jam 11. Tapi pulang dari kantor hampir selalu malam. Rata-rata saya pulang itu jam 10, jam 11 setiap hari. Dan pagi-pagi sudah berangkat lagi. Setelah COVID atau sebelum? Setelah COVID lebih padat lagi. Karena pertemuannya bisa non-stop, tinggal switch on off Zoom aja langsung jadi pertemuan lagi gitu. Iya. Jadi semakin sibuk ya Pak Gubernur ya? Ya lumayan. Tapi dinikmati. Jadi Mas Domu, saya ini gini, padat waktu bisa jadi iya, kemudian kesibukan non-stop iya, tapi lelah dan tidak itu soal perasaan. Oh, kelihatannya Pak Gubernur nggak lelah ini, kelihatannya happy wajahnya. Alhamdulillah, karena saya mempercayai begini, ini ilustrasi aja. Ya. Kalau saya diajak jalan-jalan, saya jalan ke toko elektronik, 2 jam di toko elektronik itu rasanya sebentar, nggak capek. Tapi begitu dia ke toko department store, lihat baju-baju, baru setengah jam udah tanya kapan pulang. Jadi sebetulnya sama-sama nyaman tempatnya, tapi kalau kita jalaninnya dengan hati, suka ya nggak kerasa capek. Alhamdulillah. Menjalani ini semua rasanya nggak terasa capek. Alhamdulillah, kami turut senang karena memang sekarang ini kata orang yang sembuh itu salah satu mereka tidak khawatir sehingga cepat sembuh. Pak Gubernur, dalam rangka penerapan PSBB sekarang ini kan kita tahu rumit sekali gitu. Ada hal-hal yang Pak Gubernur rasakan kah unik di lapangan, misalnya ketika melarang tukang ojek
tidak boleh berboncengan. Ketika di mobil suami istri pun nggak boleh duduk bersampingan. Apakah Pak Gubernur langsung merasakan ada respon-respon yang aneh, menarik di lapangan? Oh, kalau celetukan banyak di sosial media. Saya rasa kita bisa shopping di sana tuh. Celetukan banyak sekali. Tapi saya rasa ada satu suasana yang berbeda sekarang. Yang berbedanya itu begini, bahwa biasanya kita membuat aturan karena ada kepentingan tertentu. Ya. Kalau sekarang kita membuat aturan itu karena untuk melindungi yang diatur. Jadi ketika ada larangan mobil berdesak-desakan, itu bukan demi ketertiban umum dalam artian perasaan kita supaya lebih rapi, tidak. Tapi untuk melindungi kesehatan, melindungi nyawa semua orang. Jadi saya rasa ada sesuatu yang agak beda di situ. Dan itu yang dugaan saya membuat suasana menjadi jauh lebih enak untuk kita menyampaikan pesan dan juga bagi mereka yang harus melaksanakan. Apakah langsung ditaati? Belum tentu. Iya. Apakah sebagian berkeluh kesah? Tentu saja ada. Tapi bagi kami pun yang menyampaikan pengumuman itu dengan pesan ini untuk melindungi diri Anda, ini untuk melindungi keluarga Anda, ini untuk melindungi kita semua. Jadi rasanya secara moral pun lebih enak kita mengatakannya. Itu berbeda sekali kalau kita mengatur jumlah penumpang dalam mobil untuk mengurangi kemacetan. Kemudian di situ kan ada pertanyaan, siapa yang bikin macet, siapa yang dilarang naik mobil, kan gitu kira-kiranya. Tapi kalau ini, itu benar-benar saya sampaikan ini karena saya ingin Anda sehat. Saya sampaikan ini karena saya ingin Anda bisa menikmati hari tua bersama anak-anak. Gitu. Saya ingin karena supaya Anda tidak harus dirawat di rumah sakit. Itu kan enak, itu secara moral juga tidak ada beban. Iya Pak Gubernur. Pak Gubernur, ini kan PSBB sudah dilaksanakan 4 hari lah ya Pak Gubernur ya. Sejak Jumat ya. Secara kebijakan, hal apa yang menurut Pak Gubernur sudah tercapai nih Pak Gubernur? Begini, kita melakukan kebijakan PSBB ini dengan peraturan memang baru 4 hari. Tapi sesungguhnya PSBB di Jakarta itu sudah mulai pertengahan Maret. Tanggal 14 Maret kita sudah nutup tempat wisata. Car Free Day sudah ditiadakan. Sekolah sudah ditutup. Kegiatan ajar di rumah. Kemudian anjuran-anjuran untuk kegiatan di rumah sudah. Tempat ibadat juga sudah. Jadi kita sesungguhnya di Jakarta ini, kalau dihitung minggu, kemarin itu adalah hari Minggu kelima. Minggu pertamanya itu tanggal 15, 14, 15. Itulah minggu pertama kita. Hari Minggu pertama, kalau pekan itu ada 4 pekan. Jadi artinya kita melakukan ini lebih awal. Jadi Mas Domu dan teman-teman di redaksi Warta Kota, ini hanya akan bisa teman-teman nilai di kemudian hari, teman-teman. Ini tidak bisa dinilai sekarang, teman-teman. Jadi, seperti hari ini kita melihat Wuhan bulan Januari. Kita melihat Vietnam bulan Januari, kita lihat Italia bulan Januari. Jadi, kalau hari ini, this is history in the making. Kita ini sedang bikin sejarah. Tapi baru bisa diketahui dampaknya itu baru besok. Hari ini kita belum bisa. Kenapa? Karena kita belum punya, hari ini pun kita belum tahu berapa orang yang sesungguhnya positif COVID. Iya kan? Nanti minggu-minggu ke depan, bulan-bulan ke depan, teman-teman bisa lihat data, dan pada saat itu
kita bisa merujuk apakah kebijakan yang kita lakukan di Jakarta dibandingkan dengan tempat lain yang melakukannya kapan, dampaknya seperti apa. Nanti akan terlihat. Karena memang ini kan bukan seperti permukaan air hujan ya, air sungai yang ditutup pintunya lalu kita lihat permukaannya seperti apa. Ini tidak. Bahkan hari ini kalau ditanya berapa jumlah orang yang positif COVID, kita tidak tahu kok berapa jumlahnya. Yang kita tahu orang yang sudah dites berapa yang hasilnya positif. Iya. Kan itu dua hal yang berbeda. Orang yang sudah dites positif dengan orang yang sudah terjangkit COVID. Ya kalau ada 1 juta populasi, tapi yang diperiksa cuma 1.000, ya nggak mungkin dong angka positifnya 2.000. Kok yang diperiksanya cuma 1.000 kok. Gitu. Iya. Jadi kita sekarang itu hanya tahu angka orang yang sudah dites. Tapi kita belum tahu berapa angka yang sesungguhnya sudah terjangkit di COVID. Pak Saya Gub tadi izin. siang, Silakan lanjut. Saya tadi siang baru kembali dari pemakaman di Pondok Rangon, taman TPU kita di sana. Iya. Tadi itu sampai dengan jam 12 sudah ada 987 orang yang atau jenazah yang dimakamkan dengan protap COVID. 987 ya Pak Gub? Ya, 13 lagi 1.000 ini. Iya. Nah, kita tidak bisa, dokter meminta atau rumah sakit meminta itu dilaksanakan dengan prosedur COVID. Artinya diagnosa mereka menduga itu, tapi kan belum ada hasil tesnya. Iya. Kalau belum ada hasil tesnya kan tidak bisa dong dikatakan hitam di atas putih. Betul. Sebagai COVID. Tapi kenyataannya itu sudah nah nanti di kemudian hari kita akan bisa tahu berapa sesungguhnya yang hari ini terkena COVID. Tapi besok tuh, minggu-minggu depan, bulan-bulan depan. Kalau sekarang belum tahu. Pak Gubernur, saya jadi agak merinding tadi Pak Gub. Ketika Pak Gub mengatakan ini kondisi Januari di Wuhan atau di Vietnam Januari. Berarti ini masih lebih dahsyat dong kira-kira Pak Gub. Bukan, maksud saya kita belum tahu. Oke. Yang satu hal yang pasti, Mas, bahwa kita di Jakarta melakukan ini lebih awal. Oke. Baik. Sayangnya kita tidak bisa memaksakan dari sejak pertengahan Maret. Kita hanya bisa menganjurkan. Kalau sudah bisa memaksakan, sudah saya paksakan dari kemarin-kemarin. Karena kita membutuhkan melindungi kita semua. Memang ada beban ekonomi yang tidak kecil, teman-teman semua di sini, tidak kecil. Bayangkan saja bagi pedagang kaki lima, bagi usaha kecil yang terbiasa pendapatannya harian, itu ketika jumlah orang yang keluar rumah turun, maka pendapatan mereka itu drop luar biasa. Nah, ini komplikasi yang tidak sederhana. Karena itulah bagian kita membantu dengan kebutuhan pokok. Tapi nomor satu kita harus lindungi manusianya. Baik. Silakan, Madam. Baik teman-teman, itu dari saya. Silakan Mas Beki. Barangkali ya, saya. Siapa duluan? Selamat sore Pak Gubernur. Saya Mas Beki. Ya, pertanyaan saya begini, simpel aja. Satu, sebelum pemerintah mengumumkan ada 2 penderita COVID di Depok, DKI ini jauh-jauh hari sudah mengumumkan membentuk sebuah tim penanganan ini gitu. Nah, ini apa yang menjadi reason dari Pak Gubernur tiba-tiba membentuk tim gitu? Apakah Pak Gubernur sudah punya data itu bahwa ini ada loh ini, tapi kok semuanya diam? Itu aja Pak Gubernur. Ya, gini Mas Beki, saya sering sampaikan, warga Jakarta, kita semua ini adalah tiga warga ini, warga Jakarta, warga Indonesia, dan warga dunia. Okay? Jadi, kalau lihat berita, jangan berita kota saja, tapi berita Indonesia dan berita dunia. Nah, manusia sama, virus sama. Jadi sejak Januari kami di Jakarta, saya paling tidak dengan tim memonitor terus apa yang terjadi dengan COVID itu.
Di ruangan ini ruangan tempat kita video conference ini, saya panggil Timpora namanya. Timpora itu tim pengawasan orang asing. Ya. Masuk imigrasi dan lain. Dan saya tanya, di mana saja orang dari Tiongkok yang ada di Jakarta? Siapa saja yang baru datang dari Tiongkok? Saya perlu datanya, kita perlu tahan. Ini kan seperti para kepala daerah hari ini menjaga orang datang dari Jakarta, bukan? Ya. Iya kan? Ya itulah yang kami kerjakan sejak Januari, kita monitoring terus. Tapi seringkali kita ini hanya mengingat kita sebagai dua warga Jakarta, warga Indonesia. Lupa kita ini warga dunia. Jadi ketika terjadi peristiwa-peristiwa begitu besar di belahan dunia lain, kita tidak mengikuti dan kita tidak berasumsi itu akan sampai ke sini. Berbahaya sekali. Berbahaya sekali. Dan saya memimpin sebuah kota yang menjadi gerbangnya dunia ke Indonesia. Jadi kira-kira kalau COVID itu sampai, ya masuknya ke kita di sini. Ya. Karena itulah kita kerjakan semua, monitoring semuanya kita lakukan. Dan apakah ketika itu Pak Gubernur udah punya data, Pak? Iya dong, ya pakai data. Kita kan ada, kita memantau orang-orang yang waktu itu istilahnya ODP, PDP. Nah, setiap hari saya dapat laporannya dari Dinas Kesehatan. Siapa saja yang masuk ODP, siapa saja yang masuk PDP. Setiap hari dapat update-nya. Dan kita selalu bahas. Ini angkanya makin nambah. Oke? Jadi, dan Mas sebelum itu juga, tanggal, kalau tidak salah 6 atau 7 Januari, kita itu sudah memberikan briefing kepada rumah sakit di Jakarta tentang penyakit ini. Namanya waktu itu belum COVID. Namanya pneumonia Wuhan. Ya. Dan kita waktu itu beritahu semua rumah sakit, kalau Anda menemukan orang dengan gejala A, B, C, D, E, F, G, ini pneumonia Wuhan, kabari kami. Itu 6 Januari sudah dilakukan. Jadi di saat belum banyak yang memantau, kita memulai. Kenapa? Ya karena Jakarta itu gerbangnya dunia. Makanya kenapa saya panggil Timpora. Itu ada intelijen, ada imigrasi. Untuk mendeteksi siapa saja yang masuk. Nah, makin hari datanya makin jauh. Kami yakin sudah positif. Udah, akhirnya kita umumkan aja bahwa kita sedang memantau. Dan kita meminta seluruh masyarakat untuk waspada. Karena kami percaya dengan kita lakukan, sampaikan apa adanya, masyarakat kemudian bisa lebih hati-hati. Nah, itu yang kita kerjakan. Kita sampaikan. Coba seandainya keputusan DKI ini terlambat gitu, mungkin jumlah korbannya lebih banyak kali Pak Gubu ya? Nah itu, susahnya counterfaktual itu nggak bisa dibuktikan. Jika tidak, gitu kan, itu kan nggak bisa dibuktikan. Tapi caranya nanti begini. Karena kan waktu itu sudah beredar foto-foto Pak Gub presentasi bahwa komputer lain ini sangat rawan loh ke arah Bogor ini. Waktu itu yang ramai diviralkan di media sosial, Pak Gub. Tapi kan orang nggak bergeming. Penguasa-penguasa di sana nggak bergeming. Iya. Dan gitu, kita, Pak. Betul. Kami itu sampai bikin simulasi, Mas Beki. Bikin simulasi pergerakan mana yang paling berisiko. Lalu berapa jumlah pasien yang mungkin muncul. Ini sebagai tanggung jawab saya, tanggung jawab kita melindungi warga Jakarta. Karena kita yang punya informasi. Lalu kita lihat, Mas. Kasus di Italia bagaimana, Seoul bagaimana. Waktu itu mereka masih baru mulai juga. Kemudian Iran seperti apa. Waktu itu ya masih di sana. Dan waktu itu kita sudah bisa belajar di tempat lain. Bahwa langkah pertamanya adalah mengurangi aktivitas. Itu sudah pelajaran penting tuh. Kalau kita tidak lakukan itu, bahaya sekali. Jadi, nah nanti Mas Beki, setelah ini berjalan beberapa bulan, nanti akan bisa dibandingkan setiap negara, setiap kota. Kapan dilakukan kebijakan pengurangan pergerakan, kapan dilakukan, bagaimana dampaknya, tapi itu kemudian hari. Karena sekarang kita masih... Nah, ada satu Mas yang perlu saya sampaikan juga di sini. Terkait dengan keputusan untuk mengumumkan kepada publik. Karena ini adalah jenis virus
yang membutuhkan kita mendeteksi, Mas. Ini kan begitu kita ketahuan siapa positif, maka keluarganya, tetangganya, koleganya itu harus tahu supaya mereka bisa mengisolasi diri gitu. Ini sudah kami ketahui belajar dari negara-negara lain itu. Nah, karena itulah kami merasa penting untuk diketahui dan diumumkan. Dan ini bukan aib. Ya, ya. Oh, yang kena ini yang pergaulannya betul. luas kok. Kan yang pergaulannya luas seperti internasional yang kena itu. Nah, lalu yang kedua, Mas Beki, kami itu di awal-awal sudah ngecek data-data sejarah dulu. Kapan pandemi terakhir sebelum ini yang besar? Dan waktu itu kita tahu adalah flu Spanyol. Dan flu Spanyol di Indonesia ada 4 wilayah yang kena berat sekali. 1 Surabaya, 2 Madura, 3 Cirebon, 4 Banten. Ini adalah kota-kota perdagangan internasional waktu itu. Dan Surabaya itu pusat perdagangan. Tahun berapa Pak Gub? Abad berapa? Tahun berapa itu? Sekitar 18 sekitar 1918, 1920. Dan teman-teman yang meninggal waktu itu di Indonesia diperkirakan 1,5 juta orang. Penduduk kita antara 50 sampai 60 juta. Nah, sekarang kalau saya mengelola sebuah kota, lalu saya tidak baca sejarah, saya mengelola kota, saya tidak baca dunia internasional, ya sudah, nggak usah pusing sama ini semua. Yang penting ngurusin kotanya aja. Nggak bisa. Republik ini berbahaya sekali. Kalau kita tidak menganggap ini problem. Nah, itu sebabnya kenapa harus baca sejarah, itu sebabnya kenapa harus baca berita dunia gitu. Nah, ini yang menurut saya harus kita sadari. Begitu kita punya frame itu, lalu langkahnya bagaimana? Langkahnya nomor 1, percaya sains, Mas. Kalau pengambilan keputusan tidak mempercayai sains, udahlah, jeblok, jamin, Mas. Karena itu, panggil ahlinya. Yang kami panggil, dan yang kami panggil bukan dokter medis, yang dipanggil dokter epidemiologis. Dokter yang menjelaskan penyakit menular. Karena kalau secara medis, maka akan dibilang gini, ini tingkat kematiannya cuma 3%. 97% akan sehat. Ya betul. Bedanya, katanya kalau kanker lebih berisiko. Diabetes mungkin lebih berisiko kematian. Iya, kalau kasusnya 2-3 orang. Kalau kasusnya 1.000, 5.000, 10.000, 3% itu nggak sanggup rumah sakit kita untuk menghandle-nya. Nah, ini perspektifnya itu perspektif public policy making, mengandalkan kepada sains, pahami global. Insya Allah itu rumit. Nah, itu yang kita pakai selama ini. Dan pengambilan keputusannya harus cepat. Ya. Kalau bertele-tele kan susah itu kan. Ya, itu setuju. Cepat dan jangan ragu-ragu. Kalau soal dimarahi orang itu udah biasa. Resiko ya. Itu udah biasa. Yang penting jangan dimarahin sama Tuhan. Dan jangan dimarahi sama sejarawan. Itu penting. Panis, satu lagi Panis. Panis, di musim PSB ini, bagaimana protokol di pasar-pasar tradisional kita Pak Panis? Jarak antara penjual dan pembeli, jarak antara pembeli dengan pembeli yang lainnya, apakah sudah ada ketentuannya Pak Gubernur? Oh, kalau ketentuan ada. Penegakannya yang setengah mati, Mas. Ngatur ribuan orang, manusia ya? Iya. Itu tadi. Karena itulah penting bangun kesadaran. Kalau kita sadar betapa besar risiko dari penularan itu, betapa sering kita tidak mengetahui tanda-tandanya. Sekarang malah udah ada istilahnya kan, OTG, orang tanpa gejala. Nah, itulah. Jadi ini tuh menghadapi virus ini itu tidak bisa hanya pakai aturan pemerintah, petugas pemerintah, tapi ini butuh kerja setiap kita, setiap kepala keluarga, kepala pimpinan perusahaan, pimpinan kampung, itu semua, Mas. Jadi
Nah, kita melihat dengan pembatasan yang seringkali dilanggar, akhirnya yang paling pokok masker dulu dah. Ya. Kira gini, kalau karantina wilayah belum bisa ya karantina wajah dulu dah gitu. Ya ada wajahnya pakai apa? Masker. Ya. Tutup dengan pakai masker begitu maka minimal potensi adanya penyebaran dan penghirupan menjadi lebih berkurang. Ya. Baik. Pak Anies, Teman-teman, apakah sudah ada evaluasi PSBB dalam beberapa hari yang lalu? Seberapa besar tingkat kepatuhan masyarakat Jakarta terhadap kebijakan pemerintah ini? Oh, kalau ini akan perlu waktu. Ya. Perlu waktu. Artinya sekarang baru secara peraturan hari kerja hari kedua ya. Iya. Jadi pasti akan perlu waktu, masyarakat juga mulai membiasakan. Itu sebabnya kemarin waktu kita memutuskan untuk memberlakukan PSBB, kita pilih hari Jumat. Supaya bersamaan dengan hari libur panjang, agar kita semua punya masa transisi. Nah ini pelan-pelan, saya lihat nanti makin hari makin turun lalu lalang orang di jalan. Ya, amin. Jangan lupa subscribe ya.